Karir Vena di dunia film dimulai tanpa sengaja, kala ia dipertemukan dengan almarhum Nasri Cheppy yang ternyata punya tangan dingin membentuk karakternya dalam berakting. Meski sempat berpisah sekian tahun, toh sutradara besar itu menemukan kembali mutiara yang hilang pada sosok Vena lewat sinetronnya yang booming saat itu, Bella Vista. Dulu tuh gigiku jelek banget gitu. Kalau casting selalu ditolak gitu. Udah jauh-jauh naik taksi gitu ya. Ini kan casting buat ini permen. Giginya ngaca nggak sih giginya jelek. Jadi sering banget menghadapi yang namanya underestimate orang. Tapi nggak tahu ya, rezeki banget. Begitu aku jalan-jalan di Kartika Chandra waktu itu nonton film, lagi ngantri-ngantri sendirian tiba-tiba ada yang nyolek. Istrinya Bang Nasri Cheppy. Mau nggak main film? Film apa? Gue bilang gitu. Catatan si Boy. Hah? Kok kan ngefans ya sama Ongki? Gila cakep banget kan, ABG waktu itu 15 tahun umurnya. Mau jadi apa? Tapi kayak jadi figuran lagi karena kan terbiasa ditolak tuh. Terus enggak, kamu jadi Priska. Priska itu pacarnya Boy selain Vera. Vera tuh kan Meriam Bellina. Kalau mau besok syuting. Loh, kok bisa secepat itu? Karena Bang Cheppy-nya udah suka banget sama aku. Dia udah ngebayangin yang jadi Priska itu mahasiswa umur 20 tahun tuh aku. Ya udah besok langsung syuting, langsung adegannya nangis. Waduh, belum bisa kan nangis. Terus diajarin sama Bang Cheppy konsentrasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah di film itu memang selalu one take ya. Karena Bang Cheppy akhirnya bisa menggali potensi yang selama ini aku belum punya medianya ya. Ayo mah, ketemu ini, dia ditawarin main Catatan si Boy waktu itu kan lagi apa booming ya. Jangan deh, soalnya ada cium-ciumannya gitu. Terus enggak, nanti ini nggak usah pakai itu ya, nggak bisa lah saya bilang gitu. Tapi keburu emang Bang Cheppy samperin saya almarhum. Aduh, boleh nggak sih untuk main gitu. Saya bilang dia udah minta alamatnya aja gitu. Ya alhamdulillah filmnya memang meledak, Catatan Boy kedua. Tapi setelah itu nggak dikasih izin sama orang tua karena mereka takut aku masih terlalu kecil dan nggak sekolah. Akhirnya waktu itu mestinya lanjut Catatan Boy ketiga di Amerika, nggak boleh karena aku SMA kan. Tapi setelah menang Putri Indonesia baru Bang Cheppy inget, dia bikin skenario Bella Vista. Waktu itu dia ngebayang yang main jadi Bella itu adalah Vena. Jadi dia hubungin lagi dan alhamdulillah langsung jadi peran utama di situ. Itu sinetron pertama. Kalau ngadepin Ongki gemeter. Jadi terus ada adegan nih, kan mama nggak boleh, aku belum 17 ya. Kalau ada adegan cium tuh tidak boleh sama sekali. Mau cium pipi juga nggak boleh. Aku tuh berantem sama mama. Ma, cium pipi boleh dong. Jadi ya gemeternya salah tingkahnya kalau ketemu Ongki gitu. Karena waktu itu ngefans ya. Emang aku tuh pengen banget punya cowok tuh yang kayak gitu, yang keren lah gitu. Termasuk juga sama Mas Didi Petet yang jadi sepupuku, banyak dibina. Mbak Mer juga waktu itu kan tahu aku pemain baru, banyak ngasih masukan, apalagi Ongki juga baik, Dede Yusuf juga ada, jadi fun banget deh. Bagaimana dengan tanggapan keluarga besarnya perihal keterlibatan Vena dalam dunia film yang sesungguhnya tak pernah dibayangkan? Apa yang membuat sang ibu akhirnya berani pasang badan untuk mempertahankan karir anaknya itu? Oh, pertama mama yang ngadepin kakekku itu, yang kakung itu, sama ngadepin kakyangku, itu mereka melarang kan semua. Mereka malah, marahin mama. Kenapa anak perempuan kok dikasih jadi artis? Wah, artis itu kan gini-gini. Tapi mama tetap belain. Cuma memang kemarin itu karena syuting itu kan banyak bolos waktu Catatan si Boy. Mama trauma, takutnya nanti terganggu. Akhirnya dia nyetop. Tapi begitu kuliah, main sinetron Bella Vista, lanjut Sangrila dan seterusnya itu memang akhirnya aku menemukan memang jiwaku di acting. Belum kepikir nari salsa belum. Tapi yang bikin aku sangat mencintai itu adalah di dunia entertainment pertama kali memang acting. Bener, syuting pertama udah ada wartawan karena Vena tuh take awal menurut Bang Cheppy bagus, langsung dikasih coklat hadiah. Take bagus, langsung coklat. Wartawan udah masuk Surabaya Pos. Kakeknya baca, datang ke Jakarta rombongan. Katanya gini, mau dijadiin apa lagi tuh anakmu? Saya bilang, udah bapak tenang aja.
Bapak bisa kan lihat nih syutingnya gimana. Jadi rombongan lihat, emang bagus, nggak ada apa-apa. Jadi gini, Mama tuh sempat berantem sama almarhum Bang Cepi, udah almarhum sekarang. Tapi Bang Cepi termasuk orang yang sangat berjasa ya. 2 kali dia insist banget kalau aku selalu jadi peran utama gitu. Jadi berantemnya gini, dijanjiin waktu itu film Catatan Si Boy kedua itu hanya sebulan. Pas aku libur dari kelas 3 SMP masuk SMA. Nggak taunya tuh kan karena mungkin pemain baru jadi schedule ngikutin pemain senior. Akhirnya mundur banyak bolos. Ini gimana, anak saya kan harus sekolah. Tapi sebenarnya Bang Cepi bilang, oh nggak bisa, kalau pemain film mesti total. Jadi ada perbedaan persepsi. Akhirnya dia yang mutusin, nanti boleh deh kalau udah kuliah terserah, dia bilang gitu. Dan ternyata memang rezeki ada kan dari Bang Cepi lagi. Aku pikir aku udah di blacklist tuh gitu, karena kan berantem. Akhirnya tuh bener-bener berantem. Menjalani kehidupan menjadi seorang artis akhirnya dijalani Vena Melinda. Perannya sebagai Bella dalam sebuah sinetron membawa namanya di puncak tertinggi bintang sinetron kala itu. Ya tapi memang Bang Cepi memang mungkin baik banget sih sama aku. Dia tahu banget memang aku kalau acting total ya, termasuk akhirnya sampai kesininya Bang Cepi lah yang mengajarkan cara menangis pertama kali. Dia yang ngajarin aku bagaimana berakting yang natural, yang tidak terlalu dibuat-buat. Ya dialah itunya coachnya, karena kan tidak pernah les acting sebetulnya gitu. Tak cukup di film dan sinetron, Vena ternyata juga menekuni dunia baru yang tak kalah asiknya, yaitu salsa. Inilah hasil dari telaahnya yang panjang, manakala ia merasa terganggu ketika dunia anak-anaknya tak lagi nyaman dengan ketidakhadiran orang tuanya. Iya, jadi gini, ada cerita kenapa saya nggak mau syuting lagi. Saya kan punya anak pertama, anak kedua, itu kan enjoy banget jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi begitu saya dengar dari anak saya yang pertama bahwa susternya Atala tuh yang kecil melintir tangannya Atala, waduh saya tuh bisa nangis 2 hari 2 malam menyesali diri. Ada nggak sih pekerjaan nggak yang harus begini gitu, yang maksudnya pulang pagi dan lain sebagainya. Akhirnya saya jadi berpikir keras, yang penghasilannya juga oke gitu. Oh ya udahlah, saya coba jadi salsa entertainer. Belum ada nih yang masuk ke sini karena kan salsa tuh baru ya di Indonesia waktu itu, dan susah sekali belajar salsa karena pertama kita memang basicnya harus bisa nari. Kebetulan saya dari kecil kan basicnya tari Bali, jadi memang badan udah lentur gitu. Nah tinggal belajarnya itu cari couple ya, siapa nih temen, memang harus dari entah Brasil entah Kuba, jadi teman partner saya. Dan akhirnya saya bukan hanya salsa entertainer, tapi saya juga instruktur salsa aerobik. Jadi kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu udah full lah pasti. Kalau nggak jadi instruktur ya jadi salsa entertainer, ya lumayan kan. Akhirnya nggak harus pergi ninggalin anak setiap hari, tapi aku punya penghasilan juga, dan itu justru jauh lebih membuat badanku lebih bagus ya, karena kan goyang terus gitu. Jadi saya tuh memang tidak pernah dari dulu melarang atau memberikan satu batasan-batasan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan sejauh itu positif, saya bilang sama Vena. Jadi alhamdulillah yang dia lakukan mulai dari dia ikut sinetron, mulai dari dia buat album rekaman, mulai dia buat waktu itu sempat dance tempat fitness ya, Vena Melinda Studio, terus dia juga buat DVD untuk kebugaran dan sebagainya. Saya rasa itu bagus sekali gitu loh, untuk positif lah untuk diri dia dan juga untuk keluarga semua. Tetap dia stick kepada prinsipnya, hanya itu adalah menjadi hobi yang mungkin sekaligus juga menjadi kesukaan dia lah gitu loh untuk dia lakukan. Nah begitu Vena terjun ke dunia itu, saya juga senang, saya support. Jadi tidak ada yang tidak saya support, bahkan selalu kalau dia manggung saya menjadi bisa bilang menjadi mungkin membantu di belakang layar untuk membantu sound engineer atau membantu apapun lah yang kira-kira dibutuhkan untuk mengkoordinasikan supaya acara itu bagus terlaksana. Walaupun tidak ada main perasaan ya, lebih kepada chemistry pada saat dance aja. Tapi kalau nanti nggak baik juga nanti untuk anak-anak dan sebagainya, jadi pertanyaan lah gitu loh. Ketika salsa jadi prioritas kegiatannya, sesungguhnya Vena meninggalkan perannya sebagai pengusaha di bisnis kebugaran. Pesona salsa memang membawa rasa yang sangat sensasional baginya. 5 tahun deh, dari tahun 2004 sampai 2009 saya memang fokus di salsa. Sampai akhirnya juga studio senam udah terbengkelai itu. Saya asik tiap kali kan harus bikin koreo kan, harus akhirnya ya
ternyata saya pikir harus fokus ya. Kalau memang mau jadi salsa entertainer ya berarti menjadi pengusaha bisnis kebugaran ya harus ditutup dulu gitu. Begitu jadi salsa entertainer ternyata saya merasakan ada hal yang lebih sensasional ketimbang acting. Jadi hal kedua yang saya cintai setelah acting ternyata menari dan menyanyi gitu. Jadi setiap step dalam kehidupan saya dari kayaknya setiap 5 tahun ya. Kayak waktu itu acting juga 5 tahun. Kok pikir-pikir gitu ya. Salsa 5 tahun. Nah, dari tahun 2004 sampai 2009 nih kan saya teman couple-nya kan orang Latin semua. Tahu sendiri dong orang Latin. Mereka chemistry nggak usah dibuat-buat gitu. Lama-lama yang sebel tuh masih fun gitu. Jadi,